Hai semuanya, pernah nggak sih kalian ketemu atau lihat seseorang yang kelihatannya tenang, sopan, kayaknya nggak mungkin melakukan hal-hal kejam, tapi ternyata dia menyimpan sisi gelap yang kalian nggak sangka? Atau mungkin kalian pernah dengar berita orang yang tiba-tiba melakukan sesuatu yang jahat, tapi waktu ditanya, dia kayak nggak ngerasa bersalah sama sekali. Nah, dalam banyak kasus kayak gini, orang sering nyebut pelakunya psikopat atau sosiopat. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa sih bedanya antara dua istilah itu? Kenapa satu orang bisa disebut psikopat dan satu lagi sosiopat, padahal sama-sama kelihatan nggak punya hati? Nah, kita mulai dari hal yang paling kelihatan, empati dan rasa bersalah. Psikopat itu biasanya benar-benar nggak punya empati. Dia bisa nyakitin orang lain, bisa bikin keputusan yang menyakiti banyak orang, tapi tetap tidur nyenyak di malam hari kayak nggak ada yang terjadi. Mereka ini dari luar mungkin kelihatan sangat tenang, bahkan sopan, tapi di dalamnya kosong. Nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa simpati. Sedangkan sosiopat, walaupun juga punya gangguan dalam empati, biasanya masih punya sedikit perasaan bersalah, walaupun kecil banget. Mungkin mereka tetap nyakitin orang lain, tapi setelahnya ada rasa nggak enak di hati, meskipun itu nggak mengubah banyak hal. Jadi, dalam soal empati dan rasa bersalah, psikopat cenderung lebih dingin, sosiopat sedikit lebih manusiawi, walau tetap berbahaya. Kalau kita lihat dari perilaku dan kontrol diri mereka, psikopat punya keunggulan dalam hal kontrol. Mereka ini bisa merencanakan sesuatu dengan sangat rapi, nggak impulsif. Jadi misalnya mereka mau melakukan kejahatan, itu bukan karena emosi sesaat, tapi karena udah dipikirin matang-matang. Mereka pandai berbohong, pandai memanipulasi, dan bahkan bisa jadi sangat menawan. Kita bisa ngobrol sama mereka tanpa curiga sedikit pun. Sementara sosiopat biasanya lebih meledak-ledak. Kalau mereka marah atau kesal, bisa langsung keluar semua tanpa filter. Mereka nggak terlalu pandai menyembunyikan emosi dan sering bertindak tanpa mikir panjang. Jadi kalau ada yang suka meledak, agresif, dan susah mengontrol diri, bisa jadi itu lebih cenderung ke sosiopat dibanding psikopat. Dari hubungan sosial juga, ini kelihatan banget. Psikopat bisa punya pekerjaan yang stabil, bahkan seringkali berada di posisi tinggi, karena mereka tahu gimana caranya memainkan peran sosial. Mereka bisa tampak sebagai orang yang sukses, sopan, penuh empati, padahal semua itu cuma topeng. Hubungan sosial mereka dangkal, semua ada tujuannya. Mereka bisa berteman, menikah, bahkan punya anak. Tapi semua itu bukan karena mereka benar-benar punya ikatan emosional, tapi karena itu bagian dari strategi. Sedangkan sosiopat sering kesulitan membentuk hubungan. Mereka sering konflik, cepat tersinggung, dan susah mempertahankan koneksi jangka panjang karena sifatnya yang tenggak stabil. Nah, soal penyebabnya, psikopat itu cenderung lebih kuat dipengaruhi oleh faktor biologis. Ada penelitian yang menunjukkan perbedaan pada struktur otaknya, terutama di bagian yang mengatur emosi dan kontrol impuls. Jadi emang dari sananya, dari lahir. Kayak semacam wiring otaknya yang beda. Sementara sosiopat lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya mereka tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan, trauma, atau kekacauan. Jadi sifat itu berkembang sebagai hasil dari pengalaman hidup mereka. Itu sebabnya kadang sosiopat lebih bisa berubah dibanding psikopat kalau mereka mau dan dibantu dengan pendekatan yang tepat. Satu hal lagi yang menarik adalah soal kemampuan beradaptasi. Psikopat jago banget nyamar. Mereka bisa masuk ke berbagai lingkungan tanpa menimbulkan kecurigaan. Mereka ngerti norma sosial dan tahu gimana caranya menyatu. Bahkan ada psikopat yang sangat sukses secara karier karena mereka tahu cara main peran. Sosiopat, karena impulsif dan mudah meledak, lebih gampang ketahuan. Mereka lebih terlihat rusak di permukaan dan susah menyatu dalam masyarakat. Makanya, kadang kita bisa langsung tahu kalau ada yang aneh dengan seseorang yang sosiopat, tapi psikopat. Kita sering baru sadar setelah semuanya terlambat.
Nah, kenapa sih penting untuk tahu perbedaan ini? Ya, supaya kita bisa lebih peka dan waspada. Mungkin di lingkungan kerja, pertemanan, bahkan hubungan asmara, kita pernah atau sedang dekat dengan orang yang manipulatif, yang enggak pernah minta maaf, yang selalu menyalahkan orang lain, atau yang kelihatan dingin, tapi ada sisi dominan dan mengontrolnya. Kalau kita nggak tahu ciri-cirinya, kita bisa dengan mudah terjebak, dimanfaatkan, bahkan disakiti tanpa sadar. Pengetahuan ini bisa jadi alat pelindung buat diri kita. Tapi, jangan juga buru-buru ngejudge orang. Karena diagnosis kayak gini bukan buat kita yang awam. Kita bukan psikolog, kita bukan psikiater. Jadi jangan sampai kita nempelkan label psikopat ke orang yang cuma beda cara berpikirnya. Yang bisa menilai ini dengan akurat cuma tenaga profesional yang punya alat dan pendekatan ilmiah. Kita cukup tahu dan peka aja. Yang paling penting, menurut saya, kita juga perlu punya empati. Iya, ini agak ironis karena kita lagi bahas orang-orang yang minim empati. Tapi justru itu tantangannya. Banyak dari mereka juga adalah korban masa lalu, terutama yang sosiopat. Mereka mungkin tumbuh tanpa kasih sayang atau justru penuh kekerasan. Mereka mungkin gak pernah tahu rasanya dicintai. Bukan berarti kita harus membenarkan perilakunya, tapi kalau kita punya pemahaman, kita bisa lebih bijak dalam menghadapi mereka. Mungkin kita bisa bantu, atau setidaknya nggak makin memperburuk. Akhirnya, kita semua butuh refleksi juga. Pernah nggak kita bersikap dingin ke orang lain? Pernah nggak kita bersikap manipulatif tanpa sadar? Jangan-jangan, dalam skala kecil kita juga punya sisi itu, walaupun nggak separah psikopat atau sosiopat. Tapi sadar atau enggak, kemampuan buat introspeksi, buat bertanya ke diri sendiri, apakah aku terlalu egois? Apakah aku pernah menyakiti orang lain tanpa peduli? Itu adalah tanda kita masih punya empati. Dan selama kita punya itu, kita masih bisa tumbuh, berubah, dan jadi lebih baik. Jadi, kalau kalian nonton film psikopat dan mikir, ih, gila sih ini orang, coba ingat bahwa realitanya bisa lebih dekat dari yang kita kira. Mungkin mereka ada di sekitar kita. Mungkin mereka kelihatan normal. Tapi selama kita paham ciri-cirinya dan tahu cara menjaga diri, kita bisa tetap aman. Dan selama kita tetap menjaga empati dan logika jalan bareng, kita bisa hadapi dunia ini dengan bijak.